Salam pemirsa, 15 Januari 2025, Parlemen tertinggi Ukraina telah mengesahkan sebuah undang-undang strategis yang memungkinkan pasukan nasional ditempatkan di luar wilayah negara dalam kondisi perang. Langkah ini dianggap sebagai persiapan taktis untuk negosiasi dengan Rusia, seiring dengan semakin intensnya konflik yang melibatkan sejumlah aktor global. Legislatif Ukraina dan persiapan negosiasi. Undang-undang baru yang disahkan memberikan wewenang kepada Presiden Ukraina untuk memutuskan penempatan pasukan, baik yang baru dikerahkan maupun yang telah berada di luar negeri sebelum undang-undang ini berlaku. Para analis politik seperti Tang Qingyuan menilai bahwa kebijakan ini bisa membuka peluang dalam negosiasi gencatan senjata di masa depan. Penempatan pasukan di wilayah strategis seperti Kursk diyakini dapat menjadi alat tawar-menawar yang efektif untuk menekan Rusia agar mengembalikan sebagian wilayah Ukraina yang saat ini diduduki. Pukulan ganda bagi Putin, sikap Iran dan langkah Barat. Dalam perkembangan lain yang berimbas pada geopolitik, Presiden Rusia, Vladimir Putin, tengah menuju penandatanganan perjanjian kemitraan strategis komprehensif dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Namun Iran telah menegaskan bahwa mereka tidak mengakui Crimea sebagai bagian dari Rusia, sinyal yang mengejutkan dan mengindikasikan keraguan di pihak Iran terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Langkah ini menjadi pukulan yang tak terduga bagi pemerintah Moskow. Sementara itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan sanksi kepada lebih dari 150 individu dan entitas yang berkaitan dengan sektor militer dan pertahanan Rusia. Menurut Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya bersama negara-negara G7 untuk menghentikan perang dan mendukung kedaulatan Ukraina. Dampak sanksi ini bahkan dirasakan oleh perusahaan-perusahaan global, termasuk beberapa perusahaan asal Tiongkok. Tak hanya itu, maskapai penerbangan nasional Tiongkok, China Southern Airlines, juga mengambil langkah drastis dengan menghentikan sementara rute penerbangan Beijing-Moskow selama lebih dari 8 minggu. Keputusan ini yang diumumkan menjelang Tahun Baru Imlek diperkirakan akan mempengaruhi rencana perjalanan sekitar 15.000 hingga 17.000 penumpang. Meski sebagian besar maskapai barat telah menghentikan penerbangan ke Rusia, keputusan dari pihak Tiongkok merupakan pukulan tambahan dalam tekanan internasional terhadap Putin. Selain itu, Uni Eropa sedang mempersiapkan ronde ke-16 sanksi, termasuk larangan total impor gas alam Rusia. Sementara itu, blokade oleh India dan Tiongkok terhadap kapal pesiar Rusia terkena sanksi menambah tekanan pada ekspor energi Rusia, memperburuk krisis yang sudah ada. Serangan balasan Ukraina dan kerusakan infrastruktur Rusia. Di medan perang, ketegangan antara Ukraina dan Rusia terus meningkat. Pada tanggal 15 Januari 2025, operator jaringan listrik nasional Ukraina melaporkan bahwa pasukan Rusia telah melancarkan serangan rudal besar-besaran yang menyebabkan 6 wilayah mengalami pemadaman darurat. Sehari sebelumnya, militer Ukraina melakukan serangan tepat sasaran terhadap pangkalan militer dan industri di dalam wilayah Rusia, termasuk pabrik amunisi di Bryansk yang mengalami keruntuhan bangunan 5 lantai dalam waktu singkat. Tidak hanya menargetkan basis militer, Ukraina juga mengincar infrastruktur energi Rusia. Serangan dengan drone pada tanggal 13 Januari 2025 berhasil menimpa stasiun kompresor di sebuah kota di wilayah selatan Rusia yang merupakan bagian dari jalur pipa gas Turki Barat, pasokan vital gas alam ke Turki dan Eropa. Seorang narasumber dari Badan Keamanan Ukraina menyatakan bahwa setiap serangan terhadap fasilitas kritis seperti gudang amunisi, kilang minyak dan pabrik kimia secara bertahap mengikis kemampuan perang Rusia. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Di luar konflik antara Rusia dan Ukraina, kawasan Timur Tengah juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan hubungan. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata yang mengakhiri konflik panjang selama 15 bulan di jalur Gaza. Dalam pidato di Gedung Putih, Biden menyampaikan bahwa hasil kerja diplomatik intensif bersama Mesir dan Qatar ini tidak hanya akan membuka jalan bagi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh warga sipil Palestina, tetapi juga membantu proses reunifikasi sandera yang telah terpisah lebih dari 15 bulan. Mantan Presiden AS, Donald Trump,
menyatakan melalui media sosial bahwa kesepakatan bersejarah ini merupakan sinyal komitmen Amerika Serikat untuk mencapai perdamaian dan memastikan keamanan, baik bagi rakyat Amerika maupun sekutu-sekutunya. Menurut laporan New York Post, kesepakatan gencatan senjata ini terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama berlangsung selama 42 hari, meliputi pembebasan 33 sandera Israel dan ratusan tahanan Palestina oleh pihak Israel, serta penarikan sebagian pasukan Israel yang memberi kesempatan warga sipil Gaza untuk kembali ke wilayah utara. Negosiasi untuk tahap selanjutnya dijadwalkan dimulai pada hari ke-16. Meski demikian, langsung setelah kesepakatan tercapai, Angkatan Udara Israel tetap melakukan serangan terhadap target-target tertentu di Khan Yunis dan Dair al-Balah guna menghancurkan fasilitas penyimpanan senjata dan infrastruktur militer Hamas. Kesimpulan, dalam dinamika geopolitik yang semakin kompleks, langkah legislatif Ukraina untuk menempatkan pasukan di luar negeri dipandang sebagai strategi negosiasi yang cerdas di tengah konflik yang berkepanjangan. Sementara itu, koordinasi sanksi internasional dan pergeseran dukungan terlihat dari sikap Iran serta kebijakan maskapai penerbangan Tiongkok menjadi tantangan berat bagi pemerintah Putin. Di tengah itu, gencatan senjata antara Israel dan Hamas memberikan secercah harapan bagi perdamaian di kawasan Timur Tengah, menandakan bahwa diplomasi masih menjadi jalan untuk mengatasi konflik global. Dengan langkah-langkah strategis ini, dunia menyaksikan upaya-upaya nyata dalam menavigasi ketegangan dan mencari solusi damai di tengah lanskap geopolitik yang terus berubah. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.